Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat grafik dari fungsi polinom dan rasional. dengan yang beranggotakan saya sendiri Aulia Mayangsari Dan saya Nafisya Rizkina Sabila. Perkenalkan, nama saya Dimas Reza Novel Putra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Dian. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi polinom dengan persamaan f(x(y) sama dengan 3x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Jadi pertama, untuk membuat grafiknya, pahami bentuk fungsinya. Jadi fungsi 3x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat ini adalah bentuk kuadrat, sehingga grafiknya akan membentuk paraboloida dengan bagian atasnya berupa elips. Kalau di grafik sini tidak akan kelihatan, jadi akan dilihat elips di atas jika kita menggunakan di aplikasi. Kedua, kita akan menentukan titik kritisnya atau mencari nilai ekstrim. Untuk menentukan titik kritis, kita akan menggunakan turunan parsial pertama. Jadi kita akan turunkan terhadap fungsi x dan y, sehingga turunan terhadap x ialah del f per del x yang akan menjadi sama dengan 6x plus 2y. Untuk turunan terhadap y ialah del f per del y sama dengan 2x plus 2y. Kita akan mengubah turunan terhadap x dan y menjadi sama dengan 0 untuk mencari titik kritisnya, sehingga 6x plus 2y sama dengan 0 akan menjadi persamaan pertama, lalu 2x plus 2y sama dengan 0 akan menjadi persamaan kedua. Karena 2y di antara persamaan 1 dan 2 sudah setara, maka kita akan menggunakan metode eliminasi, sehingga kita akan mengurangi 6x sama 2x yang akan sama dengan 4x. Lalu 4x sama dengan 0, sehingga x sama dengan 0. Karena x sama dengan 0, maka y juga sama dengan 0, sehingga titik kritis berada di titik 0,0. Kita akan menggunakan uji nilai maksimum atau minimum untuk mencari apakah titik 0,0 berada di maksimum atau minimum. Kita akan menggunakan turunan parsial kedua, sehingga kita akan turunkan lagi terhadap fungsi x yang kedua kalinya, sehingga fungsinya akan sama dengan 6. Lalu turunan kedua terhadap y akan jadi sama dengan 2. Lalu kita akan menurunkan terhadap x lalu y yang akan jadi sama dengan 2 juga. Lalu untuk mencari d nya, kita akan gunakan rumus d sama dengan turunan kedua x dikali turunan kedua y dikurangi turunan terhadap x dan y dikuadratkan, sehingga d sama dengan 6 dikali 2 min 2 kuadrat. D sama dengan 12 min 4, d sama dengan 8. 8 sendiri lebih dari 0, dan juga turunan kedua terhadap x lebih dari 0, sehingga titik 0,0 adalah titik minimum lokal. Kita akan menggunakan tabel nilai fungsi untuk mencari x, y, dan z nya. Jika kita ambil sembarang nilai, jika kita misalkan x nya 0 dan y nya 0, maka fx nya akan jadi sama dengan 0 juga, yang akan menjadi titik minimum lokal. Jika x nya 1 dan y nya juga 1, maka z nya sama dengan 6. Jika x nya 1, y nya 2, maka fx sama dengan 12. Jika x nya 2, y nya 1, fx sama dengan 17. Jika x nya 2 dan y juga 2, maka fx sama dengan 24. Kita bisa lihat di grafik sebelah sini, ini adalah sumbu x, sumbu y, dan juga sumbu z nya. Maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Ini seperti parabola, tapi 3 dimensi, maka akan menjadi paraboloida, dan juga bagian atasnya bukan berbentuk lingkaran melainkan bentuk elips. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi polinom, yaitu fungsi xy sama dengan 3x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Nah, yang pertama itu kita pahami bentuk fungsinya, yaitu fungsi f(x(y) sama dengan 3x kuadrat plus 2xy plus 2y kuadrat adalah fungsi kuadrat dua variabel di mana merupakan bentuk dari paraboloid. Nah, yang kedua itu tentukan titik kritis atau cari nilai ekstrim. Gunakan turunan parsial terhadap x dan y, yaitu untuk turunan x sama dengan del f per del x sama dengan 6x plus 2y. Untuk turunan y sama dengan del f per del y sama dengan 2x plus 2y.
Nah, selanjutnya itu setel turunan X terhadap fungsi variabel X, Y menjadi sama dengan 0 untuk mencari titik kritisnya. Gunakan persamaan 1 dan 2 untuk mencari nilai X dan nilai Y, sehingga 6X plus 2Y sama dengan 0 itu merupakan persamaan yang pertama. Nah, yang kedua, persamaan kedua itu 2X plus 2Y sama dengan 0. Kita gunakan metode eliminasi karena nilai koefisien dari variabel Y setara, maka kita akan kurangi dari kedua persamaan tersebut, sehingga 6X min 2X sama dengan 4X ditambah 2Y min 2Y sama dengan 0. Lalu karena 0 dikurangi 0 tidak akan merubah nilainya, sehingga kita bisa mencari X dari 4X sama dengan 0. Lalu X akan ketemu sama dengan 0. Karena X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0, maka titik kritisnya berada pada titik 0,0. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, setelah kita menemukan titik kritis, kita akan gunakan uji nilai untuk menentukan apakah titik kritis tersebut merupakan nilai maksimum atau minimum. Gunakan turunan parsial kedua. Turunan 2 kali terhadap fxy sama dengan 6. Untuk turunan 2 kali terhadap y dan y sama dengan 2. Turunan x dan y akan sama dengan 2 juga. Sehingga untuk mencari d-nya, gunakan rumus d sama dengan turunan 2 kali terhadap x dari fungsi xy dikali dengan turunan 2 kali terhadap y dari fxy dikurangi turunan terhadap X dan Y dari fxy, lalu dikuadratkan. Lalu kita akan memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu turunan 2 kali terhadap X adalah 6. Lalu turunan 2X terhadap Y adalah 2, dan juga turunan X terhadap dan juga turunan Y terhadap dan juga turunan terhadap X dan Y adalah 2, sehingga D-nya adalah sama dengan 6 dikali 2 dikurangi 2 kuadrat. D sama dengan 12 min 4, sehingga D sama dengan 8. Karena D sama dengan 8 dan 8 lebih dari 0, dan juga turunan 2 kali terhadap X adalah 6 yang juga lebih dari 0, sehingga titik 0,0 adalah minimum lokal. Nah, kemudian untuk tabel nilai fungsi, yaitu jika X 0 dan Y 0, maka fungsi X-nya 0. Jika X-nya 1 dan Y-nya 1, fungsi XY-nya 6. Jika X-nya 1 dan Y-nya 2, maka fungsi XY-nya 12. Jika X-nya 2, Y-nya 1, maka fungsi XY-nya 17. Dan juga jika X-nya 2, Y-nya 2, fungsi XY-nya 24. Bagaimana cara mendapatkan nilainya? Yaitu dengan mensubstitusi nilai X dan Y ke dalam persamaan fungsi XY. Di sini bisa kita lihat grafiknya. Jika kita lihat dari samping sini, maka ia akan membentuk seperti parabola. Lalu jika kita melihat dari atas, maka ia akan membentuk seperti elips. Makanya persamaan ini sebutnya yaitu parabola elliptik.
Ini tadi dulu. Nah, sekian penjelasan dari kami tentang grafik fungsi polinomnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi rasional dua variabel, di mana kita memiliki fungsi f, fx, y sama dengan x per 1 plus y pangkat 2. Nah, dari fungsi ini kita dapat mengetahui bahwa domainnya adalah semua bilangan real x dan y, tidak ada pembatasan. Untuk range-nya sendiri adalah semua bilangan real, karena x itu bisa sangat positif, maka f-nya itu besar positif. Sedangkan untuk x sangat bisa besar negatif, maka f itu besar negatif. Nah, kita selanjutnya akan menentukan nilai maksimum dari fungsi ini. Fungsi ini itu tidak ada nilai maksimum atau minimum global, karena untuk y sama dengan 0, maka fx, 0 sama dengan x. Karena sama dengan x, maka bisa jadi sebesar apapun. Untuk x sama dengan 0, f 0, y sama dengan 0. Ini adalah nilai minimum di x sama dengan 0, tetapi bukan minimum global. Lanjut, setelah kita mengetahui titik nilai maksimumnya, maka selanjutnya adalah menentukan titik ekstrim. Untuk titik ekstrimnya sendiri itu kita menggunakan turunan parsial, di mana del f per del x itu sama dengan x plus x per 1 plus y pangkat 2. Untuk del f per del y itu sama dengan min 2x per 1 plus y pangkat 2 pangkat 2. Nah, dari kedua ini maka kita set kedua turunan itu sama dengan 0. Pada saat del f per del x itu sama dengan 0, maka pada saat del f per del x sama dengan 0, itu tidak akan pernah 0, karena 1 per 1 plus y pangkat 2 itu akan lebih besar dari 0. Sedangkan untuk del f per del y sama dengan 0, nah ini terjadi ketika x sama dengan 0 atau y sama dengan 0. X sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Jadi tidak ada titik kritis selain garis x sama dengan 0, tapi bukan ekstrim mutlak. Nah, dari penjelasan yang tadi, selanjutnya kita akan cara menggambar grafik dari fungsi dua variabel ini. Sebelum itu kita pahami dulu sifat fungsinya, di mana fungsi ini f min x min f min x, y sama dengan min f x, y. Itu simetri terhadap titik asal. Titik asal di sini 0,0. Nah, untuk f x, min y sama dengan f x, y itu simetri terhadap sumbu y. Selanjutnya kita akan menentukan batas nilai. Untuk batas nilai sendiri itu tidak ada
nilai tak hingga. Nah, selanjutnya nilai terbesar secara mutlak di sekitar Y sama dengan 0. Pada saat Y sama dengan 0 itu adalah nilai terbesar secara mutlak karena penyebut itu paling kecil. Nah, untuk menggambar grafik seperti ini, kita harus memplotting terlebih dahulu. Kita akan memplotting dari min 2 sampai 2. Kita dapat pada saat X dan Y itu min 2, kita mendapatkan nilai fungsinya itu min 0,4. Untuk X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 0, itu hasilnya min 2 seperti ini. Kita terus plotting semuanya dan kita mendapatkan hasilnya yang ini sebelah kanan. Nah, dari plottingan tadi kita bisa menggambarkan fungsi grafik dua variabel itu seperti ini, melengkung, yang dimana bentang gelombangnya naik di arah X tapi makin landai saat Y itu semakin jauh dari 0, maka semakin ke sini tuh semakin landai. Fungsinya itu berkembang seperti punggung gelombang di sekitar bidang. Selanjutnya adalah membuat grafik fungsi rasional dengan aplikasi GeoGebra. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan memahami bentuk fungsi yang akan kita plotting grafiknya. Nah, bentuk fungsi rasional kali ini adalah merupakan bentuk fungsi kuadrat 2 variabel, di mana fungsi ini merupakan bentuk dari paraboloida. Kemudian kita juga perlu mengetahui domain dan range dari fungsi tersebut. Nah, diketahui pada fungsi ini, domain dari fungsi ini adalah semua real X dan Y, jadi tidak ada pembatasan. Kemudian range-nya merupakan nilai fungsi tersebut merupakan semua real. Nah, karena X bisa sangat besar positif, maka F fungsi besar positif dan X bisa sangat besar negatif, maka F besar negatif. Penyebutnya, jika penyebut kurang dari sama dengan 1, maka fxy bisa mendekati 0 dari atas ataupun bawah, tetapi tidak jadi tak hingga karena y kuadrat ada pada penyebut. Nah, karena kita telah mengetahui bentuk dari fungsi tersebut dan mengetahui pula domain dan range-nya, bagaimana sih langkah-langkah membuat grafik dengan GeoGebra ini? Nah, pertama cari GeoGebra webnya, kemudian klik GeoGebra Classic, kemudian akan muncul tampilan seperti ini dan pilih di 3D grafik. Nah, setelah seperti ini, masukkan nilai fungsinya f x y sama dengan pilih bentuk fungsi yang kalian inginkan. Kemudian karena fungsi kali ini kita menggunakan fungsi x per 1 plus y kuadrat. Nah, akan muncul grafik dari fungsi x y sama dengan x per 1 plus y kuadrat ini. Nah, bagaimana mendapatkan bentuk grafiknya seperti ini? Nah, setelah kita mengetahui bentuk dari fungsi dan domain range-nya tadi, kita juga perlu menentukan untuk nilai maksimum dan minimum dari fungsi tersebut. Kemudian kita juga perlu menentukan titik ekstrem lokal menggunakan turunan parsial dari fungsi tersebut pula. Juga menganalisis sifat fungsi tersebut.
Nah, setelah semuanya sudah ditemukan, mulai dari nilai maksimum minimumnya, terus sudah ditentukan titik ekstrem lokalnya, dan sudah teranalisis sifat fungsi tersebut, maka kita perlu membuat tabel nilai, yaitu membuat tabel nilai dari fungsi tersebut. Ditemukanlah titik-titik yang akhirnya membentuk grafik-grafik ini. Interpretasi dari grafik ini yaitu bentang gelombang naik di arah X. Nih, bentang gelombang naik di arah X. Nah, kemudian tetapi makin landai saat Y jauh dari 0. Jadi semakin landai saat Y-nya ini jauh dari 0. Kemudian fungsinya berkembang seperti punggung gelombang di sekitar bidang Y sama dengan 0. Nah, sekitar bidang Y sama dengan 0. Nah, seperti itu. Mungkin cukup dari saya pembahasan mengenai grafik fungsi rasional dengan aplikasi GeoGebra kali ini. Baik, untuk menutup video kali ini, saya sedikit ada pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli ketan. Untuk kamu yang di sana, jangan lupa jaga kesehatan. Kota Malang, Kota Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.